Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia dan nikmat-Nya, yang mana dengan karunia itu semua Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bernafas di hari yang berbahagia. Maka hendaknya kita terus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya, dan jangan sampai kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada junjungan besar kita, kepada panutan kita, kepada qudwah kita, yaitu Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang makna sunnah, sehingga kita sudah paham ternyata sunnah itu bukan sekedar apa yang dilakukan dan apa yang ditinggalkan. Apa yang dilakukan mendapatkan pahala, apa yang tidak dilakukan maka tidak mendapatkan dosa. Tapi sunnah lebih dari itu. Karena kalau kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat Nabi SAW, kehidupan murid-murid Nabi SAW yang langsung dididik di bawah bimbingan Nabi SAW, mereka sangat bersemangat untuk mengamalkan apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Maka hendaknya kita lihat untuk meningkatkan kesemangatan kita, untuk menggugah jiwa kita untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka kita mengambil pelajaran bagaimana kisah-kisah mereka. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul di dalam Al-Qur'an. Tidak lain dan tidak bukan agar bagaimana kita mengambil pelajaran darinya. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Maka kana haditsan iftara. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka ibarah, pelajaran yang bisa dipetik bagi orang-orang yang memiliki akal. Dan kisah-kisah mereka itu bukanlah cerita-cerita yang dibuat, bukan cerita dongeng seperti yang diprasangkakan oleh orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan asatirul awwalin, kisah-kisah dongeng orang terdahulu kata mereka. Tapi ini adalah kisah yang nyata pernah terjadi di zaman itu. Sehingga tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan para nabi dan para rasul sebelumnya kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam Al-Qur'an tidak lain tidak bukan agar mengokohkan hati Nabi SAW, agar bagaimana Nabi SAW bersabar sebagaimana bersabarnya para nabi yang terdahulu, bahwa apa yang dialami oleh Nabi SAW itu juga pernah dialami oleh para nabi sebelumnya. Ya, oleh karenanya Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, ma nusabbitu bihi fuadak. Kisah-kisah yang kami ceritakan di dalam Al-Quran, kata Allah, itu tujuannya adalah untuk mengokohkan hati engkau wahai Muhammad, mengokohkan hati engkau. Maka demikian juga seorang ketika dia untuk agar semangat mengamalkan sunnah, bahwa apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW itu juga pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, dan mereka bahkan tidak membiarkan sedikit pun terluputkan dari apa yang telah ditinggalkan Nabi SAW. Maka coba kita baca sedikit bagaimana contoh dari kesemangatan para sahabat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kita baca dalam kitab yang kita baca ini, Al-Minahul Aliyah fi Bayan Sunnah Al-Yawmiyah. Kata Syekh Hafizahullah, namadij min hirs salaf ala sunnah. Ini beberapa contoh dari kesemangatan para salaf untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Contoh yang pertama adalah rawa Muslim fi sahihi hadits Nu'man ibn Salim an Amr bin Aus.
Jadi Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya hadis Nu'man bin Salim dari Amr bin Aus radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan haddatsani Ambasah ibnu Abi Sufyan. Qala sami'tu Umma Habibah taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Kata Nu'man bin Salim, beliau mengatakan telah menyampaikan kepadaku Ambasah bin Abi Sufyan. Beliau mengatakan, aku mendengar Ummu Habibah pernah berkata, aku mendengar Rasulullah pernah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan salat satu hari satu malam sebanyak 12 rakaat, maka kata Nabi SAW, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya sebuah istana di surga untuknya. Nah, ketika Ummu Habibah meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW, dan Ummu Habibah menyampaikannya kepada Ambasah. Apa kata Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha? Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak meninggalkannya semenjak aku dengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak meninggalkan salat sunnah ini sebanyak 12 rakaat sehari semalam. Demikian juga ketika Ambasah mendengar dari Ummu Habibah dan hendak menyampaikan hadis ini, selepas mengucapkan hadis ini, kata Ambasah, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah." Maka aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarkannya dari Ummu Habibah. Ummu Habibah ya, ketika menyampaikan hadis ini kepada Amr bin Aus juga demikian. Ketika menyebutkan hadis ini dan menyampaikan kepada muridnya, apa kata Amr bin Aus lepas mengucapkan hadis ini? "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah." Maka aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarkan keutamaan hadis ini, keutamaan salat ini dari Ambasah. Demikian juga Nu'man bin Salim ketika mendengarkannya dari gurunya Amr bin Aus. Nu'man bin Salim ketika mengucapkannya kepada murid-muridnya, selepas mengucapkan hadis ini, kata Nu'man bin Salim, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus." Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku dengar keutamaan salat ini dari Amr bin Aus. Subhanallah. Lihat bagaimana kesemangatan para salaf terdahulu. Bahkan untuk hal yang kita mungkin banyak dari kita lalaikan. Katakanlah untuk salat sunnah rawatib saja. Banyak dari kita melalaikannya dan kita lalai. Ya, sehingga kita banyak sekali kekurangan untuk mengamalkan hal-hal yang seperti ini. Karena kita menggenjot, menggembos semangat kita untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW yang satu ini. Satu hari usahakan dapat 12 rakaat untuk salat sunnahnya, di luar dari salat wajibnya. Ya, paling minimal seorang mengerjakan salat rawatibnya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, kalau tidak bisa, maka dia bisa sempurnakan dengan 2 rakaat di antara azan dan maghrib, salat di antara azan dan iqamah, atau dia kerjakan dengan tambah salat malamnya, atau dia tambah dengan salat duhanya dan misalnya. Itu contoh yang pertama. Contoh kisah kedua, bagaimana kisah para salaf terdahulu adalah seperti kisah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, bahwa beliau menceritakan anna Fatimah ishtaqat ma talqa min ar-raha fi yadiha. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang istri beliau Fatimah, yang mana Fatimah itu adalah anaknya Rasulullah SAW. Bahwasanya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengadukan kepada Nabi SAW rasa sakit yang beliau rasakan di tangannya karena beliau menggiling, ya. Beliau suka membuat adonan sehingga hal itu membuat rasa sakit pada tangan beliau. Ya. Sehingga wa'atan Nabi SAW sabiyun fantalaqat, dan ternyata Nabi SAW ketika itu mendapatkan tawanan, ya, tawanan perang. Sehingga Fatimah radhiyallahu ta'ala anha hendak meminta kepada Nabi SAW budak, ya, seorang budak untuk dijadikan sebagai pembantu di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Lalu akhirnya Fatimah radhiyallahu ta'ala pun pergi. Falam tajidhu. Ternyata Fatimah tidak mendapati ayahnya di rumahnya. Namun dia mendapati di rumahnya ada istrinya Nabi SAW, yaitu Aisyah, walakiyat Aisyah. Fa akhbaratha. Lalu Fatimah pun memberitahukan bahwa dia ingin meminta, ya, kepada Nabi SAW seorang budak, ya, untuk membantunya di rumah. Ya, sehingga pun dikabarkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala.
Falamma ja'a an-nabi SAW, akhbarathu Aisyah bimaji'i Fatimah ilaiha. Ketika Nabi SAW sudah tiba di rumah, maka Fatimah pun memberitakan, ya, mengkhabarkan, memberitahukan kepada Nabi SAW akan kedatangan anaknya tadi, Fatimah radhiyallahu taala. Faja'a Nabi lalu faja'a Nabi SAW ilaina. Lalu Nabi SAW pun datang kepada kami. Nabi datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Akhadna madaji'ana, dan ternyata ketika itu Nabi SAW datang malam-malam. Ya, datang malam-malam, dan ketika itu kami mau tidur di kasur kami. Fadhahabna naqum. Ya. Ketika Nabi SAW datang ke rumah kami, bahkan masuk ke kamar kami, ya, maka Nabi SAW ketika kami mau bangun, kata Nabi SAW, ala makanikuma. Biar tetap di situ. Biar aku yang ke sana, kata Nabi SAW. Faqa'ada bainana hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, lalu beliau pun duduk di antara kami hingga aku mendapati dinginnya kedua kaki beliau, ya, berada di atas dadaku, ya, atau mengenai dadaku. Jadi Nabi SAW itu tiba-tiba duduk di antara Ali dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu kata Nabi SAW, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma. Maukah aku ajarkan kepada kalian berdua, ya, sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta tadi? Karena kenapa? Fatimah meminta tawanan perang, ya, dijadikan sebagai budak untuk membantu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dan Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi SAW, idza khattuma madaji'akuma an tukabbirallaha 34 wa tusabbiha 33 wa tahmadahu 33 fa huwa khairul lakum min qadim. Ketika kalian mau tidur, ucapkan zikir Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Kemudian kalian bertasbih subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Ucapkan ini sebelum tidur. Kata Nabi SAW, sungguh ucapan ini lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Ya. Ini yang diucapkan Nabi SAW, bahwa ketika seorang dia mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, disempurnakan dengan Allahu Akbar 34 kali, maka ini adalah sunnah sebelum tidur yang harus dibacakan oleh seseorang. Karena kenapa? Dengan ini seorang akan mendapatkan hal yang lebih baik daripada dia memiliki pembantu mengurus pekerjaan rumahnya. Sampai-sampai ketika Ali bin Abi Thalib mendengarkan hadis ini dari Nabi SAW, dalam sebuah riwayat bahwa Ali pernah berkata, ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi SAW. Setelah aku mendengarkan itu dari Nabi SAW, aku tidak pernah tinggalkan sama sekali. Sampai-sampai ada sahabat, ya, yang bertanya kepada Ali, ya, ada yang bertanya kepada Ali, wala lailatul Siffin, ya, tidak pula engkau tinggalkan pada malam Siffin, malam perang Siffin. Qala wala lailatul Siffin, tidak pula pada malam terjadinya peperangan Siffin. Ya, perang Siffin, kata beliau di sini, ma'lum anna lailatul Siffin lailatun darat fiha ma'arakah. Ya. Dan diketahui bahwa malam pada perang Siffin itu adalah malam terjadinya peperangan, ya, yang sangat dahsyat. Ya. Karena kan perang Siffin itu adalah perang yang dilatar belakangi karena kejadian pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu oleh orang-orang Khawarij, sehingga dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut, ya, membalas untuk diadili para pembunuh Utsman bin Affan. Dan Muawiyah tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, padahal beliau, Ali bin Abi Thalib, sudah diangkat menjadi khalifah. Ya. Ali bin Abi Thalib, ya, beliau katakan bahwa baiat dulu saya, baru kita selesaikan dengan untuk mengadili para pembunuh Utsman bin Affan. Ya. Karena belum ada khalifah. Sementara Muawiyah tidak mau membaiat sebelum diadili terlebih dahulu. Begitu. Karena Muawiyah mungkin dari segi beliau sepupunya Utsman bin Affan, masih ada sisi kekerabatan. Ya, sehingga beliau tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Sehingga ketika terjadi pertemuan untuk menyelesaikan sengketa ini, ya, mereka tidak ingin berperang awalnya. Namun ternyata ada beberapa kelompok dari Ali bin Abi Thalib yang keluar dan membuat keributan di antara mereka, sehingga terjadilah peperangan yang sangat besar. Ya, terjadilah fitnah di antara kaum muslimin. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Terjadi fitnah. Sehingga akhirnya muncullah orang-orang Khawarij dari barisan Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun dari kalangan para sahabat yang ikut bersama Ali bin Abi Thalib. Terjadilah peristiwa tahkim sebagaimana telah ma'ruf. Jadi dari apa yang telah kita perhatikan, bagaimana perang Siffin adalah perang yang sangat dahsyat. Namun ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau tidak meninggalkan sedikit pun tentang
zikir sebelum tidur ini yang telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Syekh, karena Ali radhiyallahu ta'ala anhu qaidan fiha, ma'a dzalik lam yanshagil an hadhihi sunnah. Yang mana Ali bin Abi Thalib diketahui bahwa beliau adalah pemimpin perang. Bersama dengan itu beliau tidak meninggalkan sunnah ini. Contoh yang pertama. Contoh berikutnya seperti kisah Ibnu Umar. Kan Ibnu Umar yusalli 'ala al-janazah. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu beliau mensalatkan jenazah. Ya, selepas mensalatkan jenazah thumma yansarif. Lalu Ibnu Umar pergi berpaling, wala yatbi'uha dhannan anna hadha huwa kamal sunnah. Nah, Ibnu Umar beliau selepas salat jenazah beliau tidak ikut mengiringi ya, sampai dikuburkan jenazah. Beliau kira itu sudah sempurna ya. Ya sudah sempurna melaksanakan sunnah. Walam ya'lam bil fadlil warid fi ittiba'i hatta tudfan. Dan Ibnu Umar ternyata tidak mengetahui keutamaan yang datang dari Nabi SAW tentang mengikuti jenazah sampai dikuburkan. Falamma balaghahu hadits Abi Hurairah, nadima ala fawati sunnah wa ta'ammal madza qala. Ternyata ketika telah sampai hadis Abu Hurairah, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyesal sejadi-jadinya karena beliau telah terluputkan sunnah yang satu ini. Lihat apa kata Ibnu Umar. Kita simak beberapa kisahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat ya, Amir bin Sa'ad bin Waqqas, anaknya Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang sahabat juga, annahu kana qa'idan 'inda Abdullah ibn Umar, bahwasanya Amir ketika itu sedang duduk bersama Abdullah bin Umar. Ittala'a Khabbab sahibul Maqsurah. Tiba-tiba datanglah Khabbab. Ya, ketika itu Khabbab berkata, "Ya Abdullah bin Umar, ala tasma' ma yaqulu Abu Hurairah?" Kata Khabbab, "Wahai Abdullah bin Umar, tidakkah engkau mendengar apa ucapan Abu Hurairah? Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha thumma tabi'a hatta tudfan kana lahu qiratan min ajr. Kullu qirat mithlu Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja' kana lahu min al-ajri mithlu Uhud." Kata Abu Hurairah, beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keluar bersama jenazah dari rumahnya dan dia mensolatkannya, lalu dia ikuti sampai dikuburkan jenazah tersebut, maka dia mendapatkan dua pahala qirat. Dan setiap qirat ini sebesar satu gunung Uhud. Barang siapa yang salat saja lalu dia pulang, maka dia mendapatkan satu pahala qirat saja. Maka Ibnu Umar tidak pernah dengar hadis ini. Ibnu Umar tidak percaya. Maka Ibnu Umar utus Khabbab kepada Aisyah untuk bertanya tentang hadis ini. Betul enggak ini ucapan Nabi SAW yang dia dengar dari Abu Hurairah? Ya. ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقبلها في يده. Lalu ketika selesai dia tanyakan, ya selesai Khabbab bertanya kepada Aisyah, ternyata betul ini adalah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Ketika mendengar ini, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyesal sejadi-jadinya. Bahkan beliau mengambil segenggam tanah kerikil yang ada di masjid, yuqallibuha fi yadihi. Beliau remes-remes di tangannya. Saking geramnya beliau karena ketinggalan sunnah yang satu besar ini. Hatta raja ilaihi Rasul. Ya. Sampai kembalilah ke tersebut dan Aisyah mengatakan sadaqa Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan benar. Ketika beliau sudah remes-remes ini, beliau lemparkan tanah ini ke tanah lagi. Ya, beliau lemparkan kerikil ke tanah lagi. Fadaraba Ibnu Umar bil hasa alladhi kana fi yadihi al-ardh thumma qala. Lalu Abu Hurairah mengatakan, laqad farratna fi qararita katsira. Kita telah meluputkan, berarti kita sudah banyak sekali meluputkan qirat-qirat yang banyak. Jadi selama ini beliau tidak tahu. Ibnu Umar mengira bahwa ketika sudah selesai melaksanakan sholat jenazah, ya udah selesai. Ya. Nggak harus dikuburkan, nggak harus diantarkan sampai ke kuburan. Ternyata Ibnu Umar tidak mendengarkan hadis ini dari Abu Hurairah. Jadi menyampaikan siapa? Khabbab bin Arad. Ya, Khabbab bin Arad. Sehingga Abu Hurairah menyesal sejadinya. Oleh karena kata Imam Nawawi rahimahullah tentang hadis ini, wa fihi ma kana as-sahabah alaihi min ar-raghbati fi at-ta'ati hina yablughuhum wa ta'assufi ala ma yafutuhum minha wa in kanu la ya'lamuna 'idhama mawqi'ih. Imam Nawawi rahimahullah berkata tentang hadis ini, dalam hadis ini terdapat faidah bahwa para sahabat Nabi SAW memiliki kesemangatan dalam melakukan ketaatan ketika telah sampai kepada mereka, dan mereka menyesal sejadi-jadinya atas apa yang terluputkan kepada mereka meskipun mereka tidak mengetahui betapa besarnya kedudukan amalan tersebut. Jadi bagaimana penyesalan tersebut terluputkan? Kita harus ada tumbuhkan rasa penyesalan dalam diri kita.
Demikian juga dalam hadis Sa'id bin Jubair misalnya. Beliau pernah menceritakan bahwa anna qariban li Abdullah ibn Mughaffal khadath. Bahwa ketika itu pernah kerabat dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu main ketapel. Ya, main ketapel. Maka Abdullah bin Mughaffal melarang kerabatnya ini. Dan dia mengatakan ini Rasulullah SAW naha 'an khadab. Ya. Abdullah bin Mughaffal berkata kepada kerabatnya ini, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari bermain ketapel. Wa qala innaha la tasidu saydan. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ketapel ini tidak bisa memburu buruan, wala tanka'ul aduwan, tidak pula membunuh musuh, walakinnaha taksiru sinna wa tafqa'ul 'ain. Kan tapi ini adalah ketapel ini adalah memecahkan gigi dan mencongkel mata saja. Ternyata apa? Fa'ad. Kerabat ini enggak mau dengar, diulanginya lagi. Ya, dinasihati diulanginya lagi sampai apa? Kata Abdullah bin Mughaffal, "Uhaddithuka anna Rasulullah SAW naha anhu, thumma takhdhib, la ukallimuka abada." Aku sampaikan kepada kamu hadis Rasulullah SAW tentang bahwa Nabi melarang orang main ketapel. Kamu lakukan lagi, aku tidak akan berbicara kepadamu lagi selama-lamanya. Lihat bagaimana orang yang menyepelekan sunnah. Sahabat Abdullah bin Mughaffal mengagungkan sunnah Nabi SAW. Bahkan kerabatnya sendiri tidak mau dengar. Lihat apa yang terjadi. Tidak mau lagi berbicara Abdullah bin Mughaffal kepada sahabat. Ya. Dan banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita sebutkan. Tidak bisa kita sebut satu. Ya, kata Syekh, faqad kanu ahrasan nasi 'ala al-khair. Para sahabat Nabi SAW itu adalah orang yang paling bersemangat kepada kebaikan. Wa hakadha ta'athara bihim man ba'dahum min as-salaf. Demikian juga orang-orang setelahnya dari kalangan tabi'in dan orang-orang setelahnya mengikuti para sahabat Nabi SAW. Mereka terpengaruh. Sampai-sampai sejarah telah menuliskan tentang orang-orang yang mereka bertumbuh dengan sunnah Nabi SAW, yang bisa menumbuhkan semangat di dalam jiwa untuk semangat amalkan sunnah Nabi SAW dan mencontohnya. Contoh lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal, yang beliau telah menulis dalam kitabnya Al-Musnad, ya, yang mana dalam Musnad itu fauqa 40,000 hadis, sekitar 40,000 hadis lebih, dan semuanya beliau telah amalkan. Tidaklah beliau menulis satu hadis, melainkan beliau telah mengamalkan hadis tersebut di dalam Musnad. Kata Imam Ahmad, apa kata beliau? Ma taraktu haditsan illa amiltu bih. Tidaklah aku meninggalkan satu hadis, melainkan aku telah mengamalkan hadis yang aku tulis ini. Bayangkan, hadis yang beliau tulis dalam Musnad Imam Ahmad, Musnad beliau itu berjilid. Ya, isi hadisnya itu sekitar 40,000 lebih hadis. Jadi kata beliau, ma taraktu haditsan illa amiltu bih. Tidak ada satupun hadis melainkan aku sudah amalkan. Ketika dia membaca hadis Nabi SAW bahwa ihtajam, Nabi SAW pernah berbekam. Wa ata Aba Taibah al-Hajjam dinaran. Ketika Nabi SAW selesai berbekam, ya, maka Nabi SAW memberikan 1 dinar kepada tukang bekam tersebut, ya, Abu Taibah. Maka kata Imam Ahmad, ihtajamtu wa ataitul hajjama dinaran. Kata Imam Ahmad, aku juga berbekam, ya, dan aku memberikan tukang bekam itu 1 dinar. Bayangkan. Kalau kita hitung di zaman sekarang 1 dinar, kalau 1 dinar itu adalah sekitar 4 gram seperempat, ya, 4 gram, ya, seperempat emas lah pokoknya. Tapi kalau kita hitung sekarang di zaman sekarang, 1 gram itu berapa? 1 gram sekarang 3 juta. 3 juta dikali 4 berapa juta? 12 juta. Ya, sekitar 12,5 juta. 12 juta 500-an juta. Atau sekitar 13 juta sekarang. 13 juta diberikan oleh Imam Ahmad kepada tukang bekam dalam rangka mencontoh Nabi SAW, karena Nabi pernah mencontoh, ya, Nabi SAW pernah memberikan tukang bekam 1 dinar. Apa tujuannya? Ya, di ajli tatbiqil hadis badal Imam Ahmad, ya, karena Imam Ahmad mau mencontoh, ya, mengamalkan hadis yang telah dituliskan Imam Ahmad dalam Musnad beliau, dan banyak sekali contoh-contoh ini. Maka kata Al-Qayyim rahimahullah, Ibnu Atha berkata, man alzama nafsahu adab sunnah nawwara Allah qalbah binuril ma'rifah wala maqama ashraf min mutaba'atil habib fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Ibnu Qayyim menukilkan ucapan Ibnu Atha, barang siapa yang mengilzamkan dirinya, dia memaksakan dirinya untuk mengamalkan adab-adab sunnah, ya,
Allah Subhanahu wa taala akan terangi hatinya dengan cahaya pengetahuan. Dan tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada mengikuti Habib, mengikuti orang yang paling dicintai dalam perintahnya, perbuatannya dan akhlak. Maksudnya apa? Tidak ada kedudukan yang lebih mulia dibandingkan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Tara sahib ittiba'il amri wa sunnah qad qusiya min ar-raw wal nur wa ma yatba'uhuma min al-halawah wal mahaba wal jalala wal qabul ma qad hurimahu ghairuhu." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, engkau lihat bagaimana orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, ya, dia telah diberikan pakaian kebahagiaan dan cahaya, dan apa yang mengikuti keduanya berupa kemanisan hidup, kemuliaan, keagungan, dan penerimaan apa yang tidak diterima oleh orang lain. Kama qala Hasan, innal mu'min man ruziqu halawatan wa mahaba. Sesungguhnya seorang yang beriman yang mereka memang murni mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah diberikan rezeki berupa manisnya keimanan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya kita berusaha, ya, untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukan apa yang telah ditinggalkan Nabi SAW, karena apa yang telah ditinggalkan Nabi itu sudah sangat lebih dari cukup. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bahkan Nabi sendiri tidak melakukannya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.